Karena kan cewek-cewek ini selalu ngomongin gimana? Dia itu cuman teman. Jadi temennya nih beneran temen aja kan, bukan pakai benefit kan awalnya kan? Enggak. Welcome to Talk About Podcast Pencuan Hair. Kita hari ini akan membahas bisa dibilang wanita-wanita di luar sana yang sedikit unik. Unik, menarik. Karena sejatinya cowok-cowok ini kalau nongkrong tuh pembahasannya pasti cewek. Ya biasanya masih jam-jam rendah lah, belum jam-jam tinggi. Jadi nggak deep kali. Kalau jam-jam rawan baru ya. Jam-jam rawan tuh nanti pembahasannya beda. Bahasannya Lebih deep. Iya. Iya. Jadi untuk pembahasannya ringan-ringan dulu, bahas cewek sebenarnya nggak ringan-ringan kali sih. Kalau di dalamnya agak ya rumit mungkin, membingungkan pasti. Jadi kita ingin reaction gitu satu video yang menggambarkan salah satu jenis wanita yang mungkin sering kita temuin dalam hidup kita atau pernah kita miliki. Pernah kenal lah minimal ya, pernah kenal lah. Meskipun nggak ada hubungan. Kita lihat dulu videonya cuman. Nih. Pulang dulu. Nah, cowok pikir kalau ceweknya lagi nongkrong bareng temen cowoknya, yang kita pikirkan cuman play. Oke. Ya santai. Dirangkul. Padahal realitanya Lebih nempel. Temen ya. Temen cowok. Ini sering sih jadi masalah di suatu hubungan kayak mana sih, jatuh ngelarang kah, mengekang kah? Kalau menurut Anda, kalau pacar Anda atau seseorang yang Anda sayang itu deket dengan lawan jenis, deket dalam artian tuh yang kayak barengan, nongkrong segala macem, yang posisinya Anda tidak di situ gitu. Ini bisa dibahas dulu nih, temen atau temen ada benefit? Ya temen lah. Karena kan cewek-cewek ini selalu ngomongin gimana? Dia itu cuman teman. Jadi temennya nih beneran temen aja kan, bukan pakai benefit kan awalnya kan? Enggak. Mereka selalu akhir. Pada akhirnya. Bridgingnya gitu ya. Paham aku. Jadi gimana menurut Anda nih? Kok saya? Ya, kita ke pendapat Anda, baru aku dapat teman kita satu lagi. Jadi kalau kita di posisi cowok nih, iya, cewek. Apakah Anda? Ya kayaknya pacar kan, tapi kan. Iya. Bukan PDKT-an kan? Bukan keras bukan. Bukan. Tadi kan konteksnya itu kan cowoknya katanya. Cowoknya. Terus dia punya cewek. Ceweknya main sama teman cowok. Tapi yang kayak gitu tadi. Diapain tadi? Ya lebih nempel lah. Ternyata selama ini mereka lebih nyaman sama teman cowoknya. Kenapa enggak dipacarin teman cowoknya? Iya juga ya. Itulah. Ini cewek nih apa ya? Kadang nggak mau si cowoknya pergi, dia punya teman, tapi temennya tuh dia nggak mau dipacarin, tapi dia nggak mau pergi, tapi deket aja, tapi pengen pacaran sama orang lain gitu kan berarti betul kalau banyak yang bilang cewek itu nggak cukup sama satu. Lo aku yang ngomong ya, bukan aku yang ngomong ya. Enggak, aku banyak melihat konteks video seperti itu. Tapi kan kalau dari segi evolusi manusia kan tidak ada kan wanita satu dengan laki-laki banyak kan? Ya sudah. Tapi kan laki-laki satu dengan wanita banyak biasanya. Iya, cuman kan itu kan kalau yang publik. Iya. Kalau yang underground tidak terlihat mungkin realitanya mulai ke sepil-sepil nih. Ternyata selama ini cewek itu nggak bisa tuh. Cuman mungkin komunikasi aja dengan satu cowok, mungkin cowoknya doang, dia mungkin berat dan nyari hiburan lain mungkin. Asramanya tuh rame ya cowoknya. Aduh. Itulah yang berat. Kalau asrama kayaknya memang rame. Iya, kan itu kan ya. Private chat kan jadi asrama kan. Jadi jatuhnya salah enggak? Cowok ngelarang ceweknya punya teman, nggak usah punya lah, nongkrong atau jalan gitu sama temen cowoknya. Gimana? Jawab. Salah atau tidak? Itu aja dulu. Tidak. Kalau batasannya, batasannya nih. Kan Kalau bagaimana tuh? Ya, anggaplah kita kenal sama si cowoknya. Oke sih. Maksudnya kita kan tahu lah. Bisa kita anggaplah kita ngasih penilaian terhadap si cowoknya. Iya, paham.
kayak mana dia, ya dari situlah kayak sifat dia apa segala macam. Jadi kita bisa tahu. Kayak mana ya? Pada dasarnya kita ini cowok ya. Ini rahasia cowok nih. Ku bongkar di sini. Oh, waduh. Kita tahu mana yang cowok yang betul-betul cuman ingin berteman doang sama cewek kita, atau mana cowok yang ada maunya. Pasti kalian juga ngerasin juga. Ini ada maunya ini. Kita tahu gitu. Dan dia malah deket sama yang itu gitu. Mungkin konteksnya bercanda-canda apa segala macam, tapi kayak Sentil tete. kayak gitu dong, kayak Jangan gitu dong. Agak berbahaya. Kalau kayak gitu Oke. Kita tahu kan kayak ini apa segala macam. Jadi kalau ngelarang salah atau enggak, sebenarnya enggak salah. Kenapa bang? Kalau ngelarangnya kita tahu batas. Batas suci ya. Iya, kita tahu lah batasannya kayak Batasan kita ngelarang atau batasan dia Berteman. batasan kita ngelarang. Kalau batasan berteman sebenarnya dia wanita ini boleh aja berteman dengan lawan jenis, boleh. Ya, terus kita misalnya pacar kita atau siapa berteman sama salah satu lawan jenis, misalnya sama kayak kita kan cowok gitu. Terus yang kita tahu lah yang dia itu ada maunya, ada yang betul-betul cuma berteman doang, ada yang maunya. Nah, kalau ngelarang sama yang ada maunya itu yang kalau menurutku ya nggak apa-apa kalau dilarang. Karena kita tahu ini cowok ada maunya gitu. Kalau dibiarin malah. Iya. Kita sebagai laki-laki pasti punya insting untuk melindungi apa yang kita punya. Betul kan? Nah. Jadi kalau ngelarang sih kalau aku nggak masalah. Tapi kebanyakan cewek-cewek di luar sana kan kayak kayak gitu mempermasalahkan, nanti malah terjadinya cekcok apa segala macam. Enggak, kok dia cuma teman, sumpah cuma teman. Yang aku bingungkan sekarang solusinya. Dia cuma teman kok, udah paling jauh ngerangkul. Enggak, cok, itu udah kelewatan. Oh, sorry. Kalau untuk aku ya. Karena aku jadi cewek tadi maksudnya. Iya, tapi mereka. kalau untuk aku ngerangkul aja itu udah kelewatan. Nggak usah lah, bercanda aja lah. Bercanda yang kayak mungkin bagi dia enggak, ngerangkul tuh biasa bagi dia. kok rela. Kenapa bridging? Kenapa ininya ke situ? Hey. Kenapa menggiring opini seperti itu? Hey. Karena Anda tadi kan bilang kayak gitu kan. Wah, tahu kan tengok perempuan itu kayak bilang, enggak. Aku sama dia cuma temenan doang. Kau percaya? Enggak. Susah kan? Untuk percaya itu susah kan? Sebenarnya kalau aku ya bukan nggak percaya ke pasanganku. Lebih nggak percaya sama aku nggak percaya sama temennya. Karena aku juga cowok gitu. Tapi aku udah berbatasan iya gitu. Sih. Aku tapi tahu kalau misalnya si cewekmu beralasan, alasannya nggak valid samamu, pasti kau juga nggak percaya sama cewekmu kan? Iya. Di luar daripada si cowok tadi kok nggak percaya karena tingkah dia. Iya, karena cowok-cowok ini kadang kan bangsat, kita akui aja lah. Kita kan bangsat. Walaupun ada sih cowok baik di luar sana yang rajin sholat, mengaji. Tiba-tiba pacaran Sedekah. juga. Tiba-tiba pacaran juga. Waduh. Itu nggak tahu lah ya. Oh, sorry. Karena Kan tidak ada yang tidak mungkin. jadi Anda kira setelah melakukan itu semua dia udah kesulitan. Nggak dapat bridging. Serem-serem bukan, Cok. Aku takut menyinggung. Oh iya, oke. Kita kan nggak boleh berpihak lah. Nggak boleh berpihak. Aduh, gatal lagi. Jadi kembali lagi tadi ke teman Tapi lawan mesra. jenis. Teman tapi mesra. Yang itu yang aku bilang tadi. Jadi aku tuh nggak percaya sama merekanya gitu. Tapi kenapa cewek-cewek ini bela temennya? Karena tidak ingin kehilangan pertemanan. Nggak pengen juga kehilangan si cowok sih kayaknya. Jadi harus. Maksudnya kalau menurutku ya, kalau misalnya si ceweknya misalnya cowok, kita tahu lah kayak mana kalau misalnya kayak cowok ada maksud. Bisa jadi si ceweknya nyaman. Ya kan? Nah, maksudnya gini, kau ngelarang si cewek ngebela si cowok. Iya. Karena nyaman atas apa yang dilakukan sama si cowok. Karena kalau
kayak cuman kawan, bener-bener kawan, itu pasti iya. Si ceweknya pasti mengiyakan larangan kau. Iya, seharusnya kalau bener-bener kawan, maksudnya kalau betul-betul cuman temen ya, seharusnya ya sekedar aja namanya teman, ya nggak perlu nongkrong apa sebatas apa gitu. sih? Iya, sebatas sapa aja, hai segala macem gitu. Tapi kalau nggak mungkin kalau yang kau bilang cuman hai segala macem pun aku nggak setuju, karena ya kalau tadi kita tahu si cowok ada maksud mungkin itu oke. Cuman kalau dari awal kita nggak tahu si cowok ini cemana, ya kan kita nggak bisa juga ya nggak ada bukti kan, nggak ada data kan. Itu kan jadi si ceweknya nanti nggak enakan, padahal si cowoknya juga nggak ada apa-apa. Misalnya dari kasusnya gitu kayak di video tadi kan, kalau misalnya dia bilang kalau dia lebih nyaman sama temannya, misal aja kita nih pacaran sama dia tapi ternyata dia udah temenan duluan sama si cowok dan memang kayak gitu sifat mereka gitu kan. Nah si cowok ini datang, hey pacaran yuk, ayo. Kayak gitu kan. Terus kayak kamu kok gitu sih sama teman kamu? Enggak, kami udah temenan lama sebelum sama kamu. Nah itu gimana dong? Aku udah kenal dia dari lama sebelum kamu. Kami dulu memang kayak kami memang dulu kayak gitu. Itu yang disalahin siapa? Cowoknya kan? Iya, seharusnya sih cowoknya, kenapa pilih cewek kayak gitu loh. Iya. Kalau didiskusikan udah susah. Ya kalau gitu susah kan. Udah susah karena dia kenal duluan gitu. Itu. Iya kan? Kalau misalnya kasusnya tadi kayak dia datang, dia pun ini nah, kalau cowok-cowok goblok tadi kan cantik aja tapi nggak dipikirkan dulu yang lain-lain, faktor variabel yang lain. Cuman kalau misalnya kita pacaran duluan nih, ada gitu. Kita pacaran duluan. Ada itu kisah dia pacaran duluan. Kisah. Nah, diem gue anjing. Iya udah cerita aman. Dia pacaran duluan nih. Kasar. Dia pacaran. Gak boleh. Terus ya dari lama lah pacarannya. Lama ya? Nah, terus si cewek ini dapat suatu pendidikan, jumpalah di lingkungan baru, bertemanlah sama lingkungan itu. Ya iyalah kan nggak mungkin nggak bersosialisasi kan. Iya dong. Kan nggak mungkin jadi kudet kan. Si cewek ini, si cowoknya juga berteman lah di lingkungan barunya juga. Mereka ini terpisah gitu. Cowoknya kemana? Beda tempat. Beda alam. Beda tempat. Beda alam. Beda tempat. Nah, terus si ceweknya ini tongkrongannya itu ada cowok ada ceweknya, yang deket banget. Gender fluid lah ya kan, ganti-ganti. Ya ada cowok ada cewek. Sedangkan si cowoknya ini pertemanannya itu cowok satu aja. Jenis. Kenapa nggak ada ceweknya? Karena memang dia nggak mau. Karena kok tongkrongan ada ceweknya itu kurang. Jadi si cowoknya bilang gini, aku aja bisa berteman dengan sesama jenis, kenapa kok nggak bisa? Baru si ceweknya ngejawab, baru si ceweknya ngejawab, kayaknya susah, takut dimusuhin atau nggak salah. Template jawaban paling template yang pernah aku dengar adalah pertemanan cewek itu nggak asik. Lebih asik main sama cowok karena cewek banyak drama. Apalagi cewek-cewek itu kan karena suka trauma. Ya seperti itu. Jadi gimana itu? Aku juga kalau di posisi itu aku juga bingung gitu. Ya gimana? Kalau misalnya kita bedah dulu ya. Kita nengok pertemanan cewek itu, ini variabel yang kita benerin dulu. Bener nggak kalau misalnya cewek itu pertemanannya beneran sederama itu? Aku memang nggak pernah masuk ke circle cewek. Cuman kalau misalnya kayak teman sekolah gitu yang cewek gitu lagi ngumpul-ngumpul, kalau nggak sengaja denger atau ngobrol tuh memang cukup jauh gitu. Maksudnya bahasan mereka kayak ngebahas apa gitu. Bahkan dalam satu tongkrongan itu bisa ngomong sangat miring ke orang yang di tongkrongan itu juga waktu nggak ada gitu kan. Paham. Apalagi kalau si cewek-cewek ini kayak ya tau lah jenis-jenis cewek yang dimana temennya nih jumpa cowok baru terus dia nggak usah udah, dia tuh banyak ininya bla bla bla, atau udah putus pun sama. Kan udah aku bilang kan dia tuh nggak baik laki-lakinya, nggak kadang terlalu emosional sampai masalahnya nggak dibahas gitu. Dan aku rasa ada benernya. Memang mungkin kalau misalnya ada yang dengerin di sini dan nggak pernah setuju ya silahkan aja. Tapi ini kayak pengalaman pribadi aja gitu datanya. Karena nggak mungkin juga peneliti melakukan penelitian ke situ sih. Ya, aku juga pernah dengar kata-kata seperti ini. Apa tuh? Cewek kehilangan pasangannya karena temannya. Cowok kehilangan temannya karena pasangannya. Beda ya? Beda. Agak relate.
seneng aku kayak gini loh. Maksudnya ini obrolan sangat dekat gitu loh. Jadi gini, kalau cowok posisinya ini putus nih, satu pasangan putus, yang satu ke tongkrongannya, yang satu ke tongkrongannya. Si cewek, nggak usah kita bahas si cowok dulu. Si cowok ke tongkrongannya bilang, bro aku putus bro gini apa segala macam. Ya putus ya. Jawabannya pasti gitu. Ya putus ya, goblok gue makan dah kan. Udahlah bro, udahlah sabar aja lah. Apa sih? Cerita udahlah. Itulah kan. Goblok sih lo, entah apalah gitu ya. Diceng-cengi lah istilahnya. Yang aku tahu nih ya, correct me if I'm wrong. Kalau cewek setelah putus datang ke tongkrongannya, Kompor-komporin. kan udah aku bilang, kamu tuh gak cocok sama dia, kamu tuh lebih cocok sama ini. Udah berapa kali harus aku bilang, udah kenapa gak dari dulu aja putus sama dia apa segala macam seperti itu. Tuh. Dan itu yang ngebuat hubungan itu ya kayak gitu. Pertemanannya orang tuh kebentuknya gitu ya, bondingnya ya. Mungkin karena hal itulah banyak drama tadi. Dan mungkin itu alasan juga kenapa. Mungkin cewek kalau balik ke tongkrongan ya mungkin juga nggak terima. Oh ceweknya ngebela? Bukan maksudnya nggak diterima sama tongkrongannya. Paham nggak maksudnya gini? Nah kemarin kau pacaran, ditinggal, sekarang apalagi balik kemari. Kau ngebucin, jarang kali nongkrong, jarang kali main-main keluar, tapi udah putus balik ke kami. Kalau cowok sih kadang gitu sih, tapi penerimaannya lebih gampang. Iya kalau cowok. Iya, karena balik lagi bro. Mana aja selama ini? kan dari faktanya kan memang cewek lebih pakai perasaan, cowok pakai logika. Jadi ya maksudnya kalau udah dari segi perasaan aja, alah cowok pakai logika pas udah bucin jadi tolol. Pakai logika dari mana? Udah kena cinta goblok, gue bilang aja. Kalau pakai spektrum logika perasaan tuh udah lah, enggak usah pakai lah. Kalau nama cinta udah cinta, cowok tuh goblok, cowok. Iya. Jujur aja nih ya. Antara goblok kalau enggak nafsu udah itu aja. Karena relate ya, Bang. Kalau kena cinta tuh kalau enggak goblok nafsu udah gitu aja. Karena relate ya, Bang. Relate. Enggak, tapi tadi kan belum nyambung kan. Tadi kayak ada kan ceritamu kan kalau ada satu cewek tadi kan yang dia berteman ke lingkungan baru dan cowoknya tuh bisa berteman sama cowok-cowok aja, sedangkan si cewek fluid gitu kayak cowok oke, cewek oke. Nah, tapi dia lebih prefer cowok. Iya. Karena dia bilang kalau berteman cewek itu main drama. Bukan ini kalau berteman sama cewek tuh pelukannya enggak enak gitu kan. Jangan buat makin overthinking apa? Enggak gitu. Kan pelukan tuh kalau misalnya lagi stres sih. Mungkin kalau sama cewek kan. Maksudnya kalau sama cowok lebih nyaman gitu nongkrongnya. Lebih nyaman ya? Apalagi kalau misalnya sambil dielus kepalanya, sambil dirangkul. Nyaman sih. Suap makan. Aku aja pernah digituin sama teman cowok kok. Goblok. Aduh. Kau melenceng kau ini. Seram anjir. Enggak lah. Jadi badan. Kembali ke pertanyaan awal. Awal tuh yang lihat video tadi ya? Yang kita lihat video tadi. Salah atau tidak? Aku udah jawab salah. Kau jawab salah. Untuk ngelarang itu salah. Ngelarang, iya salah. Ngelarang dia berteman. Pergi nongkrong sama memen kan? Enggak. Oh, aku enggak. Kalau lu? Enggak. Apa nih? Ngelarang itu? Aku lebih ke ini sih. Mencari di awal dulu. Kalau nggak cocok ya udah. Maksudnya gini. Aku cukup banyak kenal dengan perempuan. Oke. Aku tahu itu. Itu udah rahasia umum itu. Itu udah rahasia umum. Aku tahu itu ya, silakan lanjutkan. Dan ada beberapa kenal perempuan yang dimana ya aku kan menyeleksi wanita tuh di saat ini PDKT kan penyeleksian harusnya kan. Ya maksudnya pun pernikahan tuh lagi lebih lanjut, tapi kira jadi ke pacaran ke tahap pacarannya kan perlu PDKT segala macam dan di situ kan bisa aku dan bukan aku ya. Pokoknya aku menilai beberapa wanita ini kayak kalau misalnya aku udah tahu nih dia tuh mainannya sama temen cowok dan apalagi teman-temannya tuh nggak aku kenal gitu yang aku nggak tahu, aku tidak ingin terjerumus ke situ dan capek ngasih tahu atau capek ini gitu kayak ya udah karena kayaknya aku udah pernah bilang sama abang ini ya kalau misalnya orang tuh nggak usah diubah lah ya udahlah pilih aja gitu ya sesuai kualifikasimu gitu loh, daripada ngerubah capek-capek bagus cabut cari yang lain. Cari yang lain. Nah
Tapi kalau misalnya kasusnya tadi, kalau misalnya teman kerja gitu atau teman kantor atau teman kuliah yang beneran kuliah ya, bukan teleponan bahas tugas sampai larut gitu. Ya bisa aja terjadi sih, bisa. Misalnya ada program besar gitu bisa. Cuman ya jangan berdua lah ya. Tapi nggak tahu lah ya. Paling nggak grup call gitu kan biar nggak terjadi kesalahpahaman. Iya, kesalahpahaman. Tapi kalau misalnya nggak cocok ya udah gitu, udah nggak usah dilanjutin gitu. Dan kebetulan sekarang sama cewek yang aku kenal dan deket banget dan aku ini ya, dia tidak nggak gitu. Sayang lah pokoknya. Kalau aku ngelarang boleh ada alasannya, ngelarang salah ada alasannya. Kalau kita ngelarang, misalnya kalau aku nih ya punya cewek nongkrong sama cowok, ya aku nggak masalah sebenarnya. Kalau aku tahu cowok itu, maksudnya udah tahu lah cowok itu, oh ini sifatnya siapa, ini mau berteman aja. Bahkan aku kalau bisa ya dia pergi kemana-mana tuh, misalnya rame-rame itu harus ada cowoknya. Jadi setidaknya ada yang jaga. Aku nggak khawatir kali lah kalau dia pergi entah kemana gitu kalau ada cowoknya. Tapi kalau aku tahu ini cowok ada maunya, ya pasti aku larang. Karena entah lah, aku punya sense mungkin, punya perasaan kayak. Kalau misalnya gini, kau pacaran beda kota, Medan Binjai aja lah. Beda agama nggak? Jangan jauh. Nggak boleh beda agama pacaran. Nggak, boleh nggak pacaran beda agama? Itu nanti udah jauh banget itu. Jauh, Pak. Oh ya, kita asumsikan itu pasangannya sama satu agama ya. Ya. Bukan ranah saya itu, Pak. Ya. Ya. Beda kota terus. Nah, beda kota. Satu tongkrongannya ini anggaplah 5 cowok 5 cewek. Nah, rumah dia main basket. enggak, Pak. Bukan basket, Pak, nongkrong, Pak. Sorry. Rumah dia dekat sama salah satu cowok. Kalau kalau tiap nongkrong tanpa dirimu, ya, si cowok ini yang jemput dia baru ke tongkrongan, kok ngasih? Enggak. Walaupun si cowok ini enggak ada maksud apapun. Maksudnya ya udah kawan aja. Enggak. Karena dia punya pilihan. Apa pilihannya? Banyak. Ada Gojek, dia bisa minta aku anterin. Kan gue bilang kalau kau nggak bisa. Iya, ada Gojek. Tadi pun kasus pun keluar kota tadi katanya. Iya, ada Gojek, dia punya teman cewek, kan 5 cowok 5 cewek. Ya kan? Dia punya opsi minta pergi bareng sama teman ceweknya. Dia punya opsi itu. Tapi dia ngambil opsi yang pergi sama cowok itu. Berarti kan ada sesuatu. Nah, Mana ya? Ayo gimana? Berarti Ini cerita sendiri nih. Itu yang ku bilang ada sesuatu itu gitu. Kalau ternyata tidak, Berarti aku yang salah. Dia minta maaf. Simple as that. Sesimpel itu udah. kalau dia ngejelasin, misalnya cewek nih, dia ngejelasin si cowok bahwa si cowok nggak ada apa-apa, kau langsung terima gitu aja apa enggak? Enggak. Terus pembuktian seperti apa? Enggak perlu pembuktian, aku cuma nggak percaya aja. Aku nggak butuh pembuktian lagi. Aku cuma nggak percaya aja. Udah. Tapi kalau misalnya kasus kayak gitu ya, Jok, aku juga nggak nyampe kayak minta pembuktian sih. Ya mungkin ya, tapi aku nggak bakal meriksa chat obrolan mereka gimana. Aku nggak peduli. Aku sempat seperti itu. Cuman SMA masih bocah kali aku. Sekarang abang udah kepala 3 ya? Ya aku udah kepala 3. kepala 2 kan anjir. Aku udah nggak kayak yang megang sosial media sama-sama tukaran gitu. Dulu gobloknya aku sempet nge-unfollowin cewek gitu biar ngejaga hati pacarku pada saat itu kan. Iya, tapi kalau misalnya kayak tadi aku nggak sampai kayak gitu, Jok. Cuman kalau misalnya cowoknya itu beneran temen, aku bakal ngomong sama cowoknya. Aku bakal lebih ke, iya aku bakal ngomong kayak gitu sih. Apalagi badanku intimidatif gitu, kayak separah-parah apapun bisa aku buat lebih parah dia daripada ngapain cewek. Bener gitu lah. Gini, aku pernah berpikir kayak gitu. Nggak, badanmu nggak intimidatif. Ya, aku tahu. Tapi aku ya disentel terbang. Kurus apa segala macem, tapi kalau mau dicoba boleh. Gini. Ketak-kutuk. Gini. Ketak awal-awal. Aku juga berpikiran kayak gitu. Nanya langsung apa segala macam. Terus apa kata wanita? Bukan wanitaku ya, maksudnya wanita kebanyakan. Dia ngomongnya gini, kayak anak-anak. Ngapain? Dia itu temanku, nggak urusan kau. Kayak anak-anak ngapain sampai nanya-nanya dia lah, datangi dia. Aku pernah di situ, maksudnya pernah di posisi itu, dan aku bilang kayak anak-anak. Itu kayak mana? Bocah kali apa segala macam. Apa ya? Bingung kan?
Tapi kalau misalnya gini, Aku tapi kalau gini. misalnya kalau aku duluan. Kau Iya. dulu. Ya, tapi kalau misalnya aku nih sebagai cowok gitu kan, aku temenan sama cewek ini kan. Misalnya aku terus si cewekku misalnya pacarku tuh nggak suka aku temenan sama itu. Ya aku juga bilang, ya udah tanya sama dia, kami nggak ada ngapa-ngapain. Aku bakal gitu. Karena aku ngerasa ya kalau misalnya aku temenan sama tuh cewek aja cuman temen gitu. Ya harusnya akunya sendiri ya udah nih beneran temen, tanya aja sama dia kalau nggak percaya. Ibaratnya gitu. Nih sedangkan si cewek ini kok nggak boleh, janganlah dia kan temanku. Ya tapi kan gini lah, masa kok jadi suami istri gitu dan terus istrimu punya teman laki-laki gitu ya, pasti dikenalin sebagai yang bakal berteman juga, bisa jadi berteman juga gitu kan. Ya, harusnya gitu sih kalau aku idealnya sih. Ya harusnya kan. Anggaplah yang cowok tadi itu kayak orang yang kau kenal. Misalnya kayak Jetrin. Kau bakal ngasih? Ya ngasih lah. Aku aja kalau kenal aku sendiri nggak bakal aku kasih. Maksudnya konteksnya kan kenal, bukan sifat orangnya gimana. Aku bukan orang yang bodoh cemburu sama kawan itu. Fucking stupid shit man, I don't like. Kan maksudnya kalau kita bahas kasus kalau kayak gini itu kan banyak tuh kan. Banyak banget. Apa ya? Kayak kalau aku nggak bisa tuh kayak ngelarang itu nggak bisa. Misalnya gini, kalau memang dia setia, kalau memang kau setia, dia setia, apapun yang dibuat si cowok pasti dia ini kan biasa aja. Iya. Tapi Dari mana ngelihat itunya gitu loh. Atau kita nggak usah apa setia gitu ya. Kita nggak pernah tahu masalahnya. Iya, aku juga nggak pernah tahu perasaan semua orang gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Tapi untuk misalnya gini, kayak tadilah yang tadi dibilang kenal duluan sama dia baru kenal sama kau, pacaran sama kau, itu kok ngasih? Ya iyalah, orang kenal luan, maksudnya dia berteman luan kan. Berteman luan, iya. Entah kawan rumah, Ya entah iya. kawan. Tadi kalau kayak kawan kuliah. Kawan tidur. Wah. Kalau kawan tidur gimana tuh? Tinggal. Kawan tidur, itulah yang nelpon sampai malam. Sleep call. Sleep call. Kalau itu ya di posisi. Maksudnya kau kan pasti ada perbandingan lagi kan Iya. terhadap ke orangnya kan, kau ngelarang apa enggaknya kan. Tapi untuk situasi, anggaplah situasi semuanya kita anggap sama, kau bakal ngelarang itu. Ya. Sebegitu besar trust issue berarti. Ya. Susah. Nggak tahu ya. Karena mungkin udah pernah kena sekali. Bangsat nih. Ini karena udah pernah kena sekali ya. Kok kayak kesedak gitu kau tadi barusan. Sorry. Apa sih namanya ini? Ya udah, kita sudah selesai dengan yang tentang pertemanan cowok, kita ke reaksi video kedua. Lah udah siap. Udah, yang tentang cowok udah. Ini kita lanjut ini karena banyak nih jenis cewek-ceweknya ini. Kita lihat video kedua dulu. Kita lihat dari awal lah. Nah, pengen bucin ke satu orang tapi hobi gue selingkuh. Nah, oke, di play. Oke, hobi gue selingkuh. Ini konsepnya gimana sih? Gue udah punya pacar tapi nyaman sama cowok lain. Help. Ya udah tukar pacar aja. Atau enggak ya udahlah, nggak usah pakai hubungan lah ya. Main bungkus-bungkus aja lah udah. Selingkuh ya, selingkuh. Itu kayaknya alasan yang udah nggak bisa diterima sih. Kalau udah ketahuan segala macem. Tapi aku masih kenapa enggak ngaca? Iya kan? Kayak yang dibilang dia kan. Iya kan? Kenapa ngaca? Kenapa nyaman sama cowok lain? Aku lagi ngaca nih, soalnya bagian selingkuh tadi ya. Aku lagi ngaca. Kayak Maksudnya kayak relate banget sama aku. Pasti kan cowok bilang pasti kayak ya udah ganti pacar aja gitu kan. Tapi kenapa nggak balik lagi ke si cowoknya? Kenapa
Iya, kita nggak tahu sih. Tengok tuh hobinya selingkuh. Apa sih alasan lu selingkuh? Apa sih, Jan? Apalah, cobalah. Yang paling umum yang kita semua tahu. Di sini yang paling banyak kenal cewek kau. Di antara kita bertiga. Di antara kita bertiga. Di antara kita bertiga. Aku juga apa ya? Kalau ujung-ujungnya selingkuh ngapain pacaran? Bingung juga. Mungkin aku nggak tahu ya perjalanan apa yang terjadi selama mereka berhubungan dan pada akhirnya memutuskan si cewek ini untuk selingkuh gitu. Tapi apa tujuan pacaran? Tujuan pacaran. Test drive sebelum menikah. Itu dibanding. Iya. Itu pacaran itu udah lulus seleksi dari PDKT. Iya. Kayak Jitrin bilang tadi. Selingkuh. Apa uang kah? Kalau selingkuh nyari uang sih biasanya seger Maksudnya ngapain? alasan paling klise yang selama ini aku tahu itu satu. Uang. Iya. Selingkuh. Di umur kita. Itu nyaman. tapi umumnya kalau yang masalah uang tuh cewek ke cowok biasanya. Iya, kan itu tadi kan cewek. Oh, kita bahas itu. Itu Kita kan bahas aku tadi. Bukan cowok. Aduh. Kalau aku tahu. Kita bahas ceweknya dulu. Ini posisinya di video tadi ceweknya bilang pengen bucin ke satu orang tapi hobinya selingkuh. Itu dari cewek apa cowok yang bilang? Cewek. Ya, hobi orang beda-beda. Kalau cewek ke cowok paling klise kan uang kan. Apalagi udah menikah ya. Apalagi di umur kayak kita sekarang lah. Kalau dulu masih SMA mungkin yang dilihat tampang. Kalau enggak ini KLX. Aduh. Kalau cowok jagannya KLX gak keren gitu. Iya. Aerox, KLX. Iya, CB. Untung aku naik sepeda dulu waktu SMA. Kalau kayak di umur kita 21, 23, range 20 ke 27 25. aku. Iya, Beda-beda umur kita. 27. Range-nya 20 tahunan ke atas lah. Itu pasti isunya udah kayak uang sih. Cuman gini ya, cewek tuh aku enggak tahu ya. Orang itu aku enggak bilang semua. Wek, lain kali nanti gantian cewek semua yang ngisi ini ngebahas cowok. Oke. Nanti itu konten selanjutnya. Oh, cari cewek siapa aja pokoknya. Ya, Jadi ada yang nge-counter. Ada yang nge-counter ini gitu. Nanti kita diserang Gini. gitu. Kalau nggak semua nih ya, tapi aku melihat beberapa cewek itu misalnya gini, dia milih selingkuhan yang mapan. Ngapain milih selingkuhan yang di bawah cowokmu, Cok? Coba ngapain kau pilih selingkuhan yang di bawah cowokmu? Misalnya gitu, kau sebagai cewek. Lah, kan kita nggak tahu dia lebih nyari nyaman apa lebih nyari duit. Kan gini, kalau memang cewek itu bener-bener pakai perasaan, seharusnya dia bisa ngebaca. Misal dia milih cowoknya yang mapan, mungkin sama yang mapan dia dijajanin si cowok ini punya uang 300.000. Bukannya cowoknya yang ngejajanin. Iya. Si cowok ini punya duit 300.000. Terus si cowok ini si selingkuhan ini ngejajani ceweknya kayak 100.000, 150.000 gitu. Sedangkan kayak aku nih ya, aku nggak tahu kalian ya. Kalau misalnya cowok kayak aku nih, misalnya cumannya punya uang 50.000, tapi aku jajani semua ke dia. Itu tandanya Anda perlu kerja. Iya, itu juga. Pengangguran. Tidak punya uang, tapi maksa pacaran. Tapi itu maksudku tadi itu. Maksudnya cewek ini kalau memang dia pakai perasaan, dia itu ngelihat bukan dari nilainya, tapi ngelihat dari itulah. Sedangkan yang 300.000 tadi cuma ngasih kau 100.000. Setengahnya gitu. Setengahnya. Sepertiganya, sedangkan kau ngasih semuanya. Aku punya 50.000 tapi aku ngasih semuanya ke dia. Ini konsep moral dan etik ini, Jack. Kalau memang cewek itu pakai perasaan, kan katanya cewek pakai perasaan bukan pakai logika. Ya. Aku bahas lama-lama. Oke, menurutmu itu salah apa benar? Kalau secara logika ya seharusnya dia milih yang lebih mapan. Berarti mematahkan opini yang selama ini kita dengar kalau cewek itu pakai perasaan. Berarti kalau dia nyari yang lebih mapan, salah apa benar? Secara logika benar. Secara logika benar. Secara perasaan salah. Oke, di luar logika perasaan, dari dirimu sendiri. Benar. Benar. Ya itu hak dia. Ya, maksudnya dia pengen hidup lebih bahagia, lebih apa ya nggak masalah gitu. Kayak kalau kau memang bahagia sama dia ya nggak apa-apa tuh, berarti tugasku di sini untuk membahagiakanmu sudah selesai.
Abang ini udah Jadi kita lanjut ya. Udah expert banget ya kayak abang ini. Iya, Mau Abang makan ini kayak- BTW ya. Ya untuk apa enggak gini loh, untuk apa lagi gitu loh. Maksudku ya udah dia udah bahagia sama yang lain kan. Maksudnya dia udah memilih pria pilihannya. Telah memilih pria pilihannya. Berarti kan posisiku udah tergantikan. Berarti kan udah ini tukar pemain. Aku ditarik keluar lapangan. Berarti Ngapain lagi gitu, untuk apa? apalagi mau diperjuangkan ya? Iya. Tugasku udah selesai gitu. Tapi tetap doaku tetap dia bahagia sih. Sepertiga malam. Iya. Doaku tetap sama, cuman ada beberapa yang kuhapus lah. Apanya? Seperti kata-kata ingin memilikinya. Tapi kata orang cinta tertinggi itu nggak bisa memiliki tai itu ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya, aduh. Karena aku percaya ya, Tuhan itu ngasih aku cinta sama dia. Tapi nggak milikinya. Nanti gue potong lu jadikan telur. Jadi itu udah cukup. Ya. Gitulah. Berat emang. Aku saking bingungnya nih, aku senyum aja. Aku juga. Kita balik lagi ke konsep perselingkuhan tadi. Wanita-wanita yang Kayak relate kali sama gue ya. wanita-wanita yang terang-terangan kayak ngaku-ngaku kalau selingkuh itu selingkuh itu menyenangkan gitu. Kalau nggak ketahuan. Ya nyaman kalau nggak ketahuan. Masang sana masang sini gitu. Aduh. Satu sana, satu sini. Iya. Satu. Jadi gimana itu? Apakah sulit untuk mempercayai wanita di zaman sekarang? Menurut Anda? Takutnya punya trust issue gitu ya sama wanita gara-gara kayak banyak konten-konten seperti itu. Ya, kita nggak tahu konten itu memang sekedar konten apa memang kejadian nyata. Kita sekali lagi nggak tahu, cuman mengerikan aja gitu melihat hal-hal seperti itu. Ini kenapa nih kabel lagi? Biasanya guys, Ya, problematik guys. Pandeminya rusak guys. dah lepas. Nggak ada yang mau dibahas nih tentang selingkuh nih. Susah. Tapi coba tadi Berat. flashback ke belakang, kalian bahas masalah ngekang kan. Tapi dari pihak cewek bilang kalau dengan kontes kalau memang jangan main sama cowok lain selain aku. Orang pihak cewek ngomong jangan main maksudnya orang tuh gimana ya, mengutarakan kata-kata cowok lah. Kalimatnya itu jangan main sama cowok lain selain aku. Si cowok bilang cewek. Enggak, ceweknya ngomong kayak gitu, tapi itu perkataan cowok. Oh, dia ngebalik kan. Mereka ngebahas dengan konten Dinikahi. kalau nggak mau main sama cowok lain. Nah, kayak kalau konteks pacaran Oh. tuh mesti Iya. Gini. Iya. Agak jauh sekarang bahasnya ya. Enggak, kalau aku bisa nge-counter itu, bisa kali itu. Emang dengan ada cincin di tangan kau itu bisa ngubah sifatmu. Gini, manusia itu di detik yang sama bisa berubah dia. Aku bilang aku bisa jadi orang jahat sekarang, bisa. Aku bisa jadi orang baik sekarang, bisa. Konsisten enggak? Konsistensi jam. Konsistensi, we. Itu Konsistensi gitu lah. Kok nggak jam? orang-orang dia cuman ngancem, bisa nggak ngelamar aku apa segala macam. Kalau kamu ngelamar aku janji cuman kamu satu-satunya. Aduh, zaman sekarang teknologi udah canggih. Kau mau buat akun beribu-ribu dengan nama yang aneh-aneh bisa. Selingkuhnya di metaverse tuh. Nyari FWB di akun base itu bisa. Bisa nggak? Ya astaga. Kalau kayak gitu dia bilangnya, aku bisa nggak counter hal-hal kayak gitu. Nggak ada. Sepertinya berpengalaman ya, Wak. Saya tidak bilang seperti itu. Memang orang itu iya. terbentuk dari pengalaman nih, Jak. Oh, Pengalaman iya. salah satu guru terbaik, Jak. Makanya mengingat seseorang itu bukan kenangan ya. Orang pintar kan belajar dari pengalaman, tapi kita kan orang bijak, Jak. Jadi kita belajar dari pengalaman dia. Wah. Jangan terjun langsung. Mana yang bagus, mana yang enggak kita bilang. Iya, jangan terjun langsung. Gak enak. Enggak enak. Tapi kenapa Anda nyaman di situ? Bodoh. Lingkaran setan. Jujur aja. Lingkaran setan. Bodoh. Gini. Nggak usah dibahas lah, nanti. Ya. Nggak ada apa? Segmen apa? Konten lain yang bisa dibahas, nggak ada. Video lain untuk direaksikan.
Udahlah kita bahas hubungan hubungan siapa lagi, Cuk? Kita nggak boleh ngebahas hubungan Ngebahas orang kalau kita nggak di situ ya. Iya. Kecuali dia pernah berhubungan sama kita, boleh? Aduh. Serem, itu jangan. Gini, kalau memang udah jalannya nggak sama lagi ya udah. Tapi ada berharap balik. Tapi kalau kau menutup kemungkinan nggak sama misalnya perempuan-perempuan yang pernah kau kenal gitu, yang kau kenal gitu, Terus menutup kau menutup kemungkinan kemungkinan apa? misalnya nggak sama dia di masa depan gitu, nggak juga kan? Enggak, karena kita nggak tahu kan apa Si- kejadian di depan nanti, kita nggak tahu. Dan berarti mungkin juga kan kalau misalnya kau punya hubungan baik dengan seseorang spesial mungkin dulu dan kedepannya sama orang itu lagi mungkin Bisa mungkin terjadi. bisa. Tapi mungkin kita terjadi. punya usaha untuk hal itu tidak terjadi. Oh, diusahakan supaya tidak terjadi. Takdir yang bisa diubah ya. Kita bisa berusaha untuk hal itu tidak terjadi lagi. Antitesisnya kayak orang pacaran, kau mau menikahin dia? Belum tahu, tapi aku mengusahakan aku nikahin dia. Ya. Orang-orang yang optimis kayak gitu tuh. Iya, Jadi kalau ditanya, ada beda. Ini antitesisnya nih. Iya gitu. Ya gua tanya bakalan balik lagi sama dia? Nggak tahu. Tapi nggak diusahakan terjadi. Tapi nggak gue usahakan itu terjadi. Kayak mana caranya itu jangan sampai terjadi. Paling nanti tergorong orang yang tadi kan optimis. ini Tergantung orang berusaha. anti pesimis. Enggak sih, pesimis juga enggak kan? Enggak. kan berusaha. Dia optimis, tapi optimis Ya, dari backward. sisi yang berbeda. Optimis untuk tidak terjadi hal yang buruk kembali. Emang buruk? Jangan menjelek-jelekan. Kalau nggak buruk, kenapa nggak lanjut? Udah. Emang balikan sama mantan buruk? Nggak tahu. Emang ada yang pernah balikan sama mantan? Shoo. Aku nggak tahu ya apa yang terjadi. Nggak tahu juga. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa pada akhirnya balik lagi gitu loh. Maksudnya dari semua. Berarti dia berbeda denganmu. Iya sih. Dia nggak tahu, tapi dia mengusahakan. Kalau kau kan tidak mengusahakan. Tapi kau tahu nggak orang yang baru pacaran 2019 putus 3 bulan balikan? Kayak tahu. Tahu kan? Itu kan balikan juga kan konsepnya. Oh iya. Kenapa? 19 Yang Oh silih iya ya. Kenapa ada orang yang dia nggak sadar gitu? Oh, sebenarnya aku iya balikan juga, ya. cuman kayak aku denial kayak Putus 3 bulan balik juga ya. Kayak kenapa ada orang denial kayak gitu coba? Begini. Iya. Dia mau kirim siapa tapi dia lupa gitu. Dia blunder gitu kayak. Iya. Oh ya anjing lupa aku. Kok kira aku nggak balikan kemarin anjing. Begini. Nggak usah dibahas lah. Ya udah kan ku bilang tidak menutup Denial dia doanya. Gitu. kan tidak menutup kemungkinan. Ini kalau kita bahas ini nggak habis-habis. Udah nggak usah dibahas. Yang nonton pun nggak tahu siapa orangnya. Ya karena bagus lah nggak tahu orang. Jangan nanti dia nonton. Itu bahaya. Aku nggak mau. Aku takut keluar kata-kata yang menyinggung. Aku nggak mau. Biar dia menjelek-jelek. Kalau gabut mungkin nonton deh, tapi kalau nggak gabut kayaknya skip. Asal nggak di up di sosial mediamu kayak nonton dia. Aku seremnya itu tuh. Sekarang kita ini ya di spill. di era digital ini. 4.0. Iya, kita ini punya apa ya? Kalau dulu kita benci sama seseorang, kita tersinggung sama Ada rekam seseorang. digital. Bukan, ya kita sendiri gitu. Kita ya udah kita sendiri doang, kita nggak bisa ngajak yang lain. Kalau Sekarang kau mau benci sama satu orang, misalnya aku baru putus sama mantanmu, kan? Kau baru putus nih. ajak dunia untuk membencimu. Iya, kau buat tweet atau buat apapun Atau itu, buat video. buat apapun itu, ngasih tunjuk ke dunia kalau orang itu kayak gini, walaupun nggak disepil namanya, nggak disepil mukanya gitu. Tapi kau mengajak dunia, ayo sama-sama benci dia, yuk. Kan nanti keluar dari komen, oh iya kak, aku juga pernah mengalami hal seperti itu. Relate banget, iya kak, bagus ditinggal emang ya. Udah semua relate, baru spill sampai bawah. Itu Tunggu rame part 2-nya ya. biasanya seperti itu. Biasanya seperti Makanya buat kalian nih penonton yang baru-baru putus, pakai strategi muting, blocking. Nggak usah lah, blok nggak usah lah, anak-anak banget. Muting aja, nggak usah dilihat. Sebisa mungkin nggak usah dilihat lah. Mau apapun itu gitu. Kecuali Anda yang salah ya. Ya, kalau ada yang salah ya juga. Sebenarnya pun siapapun yang salah ya, itu hubungan kan awalnya privasi. Untuk apalah diumbar ke
keluar gitu. Kalau ngumbar kegalauan, kalau aku sih nggak masalah karena aku sering juga kayak gituan ngumbar galau-galau. Jujur aja aku nih, cuman kayak Dia ngumbar. minta approval dari orang ini. Iya, kalau ngumbar dulu mantanku gini lah, dulu dia orangnya kayak gini, ya aku nggak. Ya enggak lah, enggak di kamera maksudnya ya. Ya udah kita tutup aja konten kali ini. Makasih banget yang udah nonton. Assalamualaikum, bye. Bye.